Di tengah keheningan beku langit Alaska, di bulan Februari, sesuatu yang mustahil muncul. Itu bukan burung, atau pesawat, atau bahkan balon cuaca. Setidaknya, itulah yang dipercaya oleh operator radar di Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf. Larut malam itu, sinyal bercahaya muncul di layar mereka. Melayang perlahan melintasi cakrawala yang membeku, bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat terbang manapun yang diketahui. Dalam hitungan menit, saluran militer aktif, perintah dibisikkan, dan malam Arktik yang tenang berubah menjadi adegan siaga tinggi. Beberapa saat kemudian, dunia akan mendengar bahwa sebuah benda tak dikenal telah ditembak jatuh, tetapi tidak ada yang akan diberitahu apa sebenarnya benda itu. Beberapa orang mengatakan itu adalah pesawat tak berawak pengintai. Yang lain percaya itu adalah sesuatu yang jauh melampaui teknologi manusia. Dan jika itu benar, maka Februari tahun itu mungkin menandai kontak nyata pertama antara umat manusia dan sesuatu dari bintang-bintang. Radar peringatan dini. Sinyal aneh dari utara jauh. Semuanya dimulai dengan kedipan. Gema samar menari di layar radar di dalam Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD. Operator awalnya mengira itu adalah gangguan perangkat lunak. Tetapi dalam hitungan detik, sinyal kembali, lebih kuat, bergerak mantap dari Samudra Arktik menuju daratan Alaska. Sistem tidak mengidentifikasi rencana penerbangan, tidak ada transponder, dan tidak ada objek yang diketahui di dalam koridor udara itu. Bintik misterius itu melayang pada ketinggian sekitar 40.000 kaki. Lalu tiba-tiba turun menjadi 20.000, bergerak melawan angin, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat terbang konvensional manapun. Di Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf, analis memantau lintasan itu dengan tidak percaya. Itu tidak merespons IFF, itu bukan balon, dan itu bukan komersial, kata salah seorang dari mereka melalui komunikasi. Log data mengungkapkan perubahan arah yang tidak menentu, tetapi tanpa pola akselerasi yang khas dari pesawat buatan manusia. Sinyal itu juga memancarkan pulsa elektromagnetik samar, tidak teratur, berirama, hampir berkode, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mengirim pesan. Berjam-jam berlalu, dan objek tak dikenal itu melayang tanpa suara di atas hutan belantara yang membeku, menentang setiap harapan fisika dan kendali. Ketika NORAD mengkonfirmasi bahwa objek itu telah memasuki wilayah udara Amerika Serikat tanpa identifikasi, keputusan dibuat, peringatan reaksi cepat, jet tempur akan diluncurkan. Langit malam di atas Alaska tidak lagi sunyi. Itu baru saja menjadi garis depan dari pertemuan yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Misi pencegatan, F-22 dan perintah untuk menembak jatuh. Perintah datang dengan cepat, tanpa ragu. 2 F-22 Raptor diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf. Mesin mereka menderu menembus udara dingin. Para pilot, veteran berpengalaman yang terbiasa mencegat pesawat nakal atau balon pengintai asing, tahu misi ini terasa berbeda. Tidak ada rencana penerbangan, tidak ada komunikasi dari objek tersebut, dan tidak ada kecocokan visual di database rahasia mereka. Saat jet-jet itu mendaki ke senja, suara komando NORAD bergema melalui komunikasi. Konfirmasi visual diperlukan, libatkan jika perlu. Beberapa menit kemudian, para pilot melihatnya. Sebuah bola logam, tidak bergerak melawan angin, tergantung seolah-olah ditambatkan pada tali tak kasat mata. Ia tidak memiliki sayap, tidak ada rotor, tidak ada jejak knalpot. Sinar matahari mengenai permukaannya menghasilkan cahaya perak aneh yang berkilauan di atas awan. Seorang pilot menggambarkannya sebagai cermin yang memantulkan langit itu sendiri. F-22 mendekat dengan hati-hati, memindai tanda panas atau aktivitas elektromagnetik. Tidak ada apa-apa.
Objek itu tidak memancarkan pantulan radar, namun terlihat mengapung tepat di depan mereka. Kemudian, tiba-tiba, instrumen mereka berkedip, panel navigasi mengalami gangguan. Sistem penargetan direset. Apapun itu mengganggu sistem militer. Komando menyampaikan perintah, tembakan 1 AIM-X, konfirmasi dampak. Rudal itu diluncurkan, membelah kesunyian Arktik. Sepersekian detik, objek itu menyala putih terang, lalu menghilang ke dalam kabut beku di bawah. Tidak ada ledakan, tidak ada puing yang terlihat dari atas. Para pilot berputar-putar, bingung. Mereka mengharapkan reruntuhan. Sebaliknya, hanya ada keheningan. Kembali di komando, obrolan radio memenuhi ruangan. Target telah dinetralkan, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang baru saja mereka hancurkan. Log data dikunci, rekaman disegel, dan semua transmisi ditandai sebagai rahasia. Malam itu, langit Alaska yang tenang telah menjadi tempat pertemuan yang terlalu aneh untuk dipublikasikan. Lokasi jatuhnya objek di bawah laut beku. Saat fajar menyingsing, pantai Arktik diselimuti kabut dan es. Koordinat dampak mengarahkan tim pemulihan ke bentangan laut beku dekat Prudhoe Bay, tempat yang jarang diinjak manusia. Drone pengintai menyapu area tersebut, mendeteksi tanda panas samar di bawah es. Tidak ada asap, tidak ada medan puing, hanya satu zona dampak melingkar selebar sekitar 30 meter, dikelilingi oleh retakan di es yang bersinar samar di bawah cahaya inframerah. Nelayan setempat yang berada bermil-mil jauhnya melaporkan melihat kilatan malam sebelumnya. Seperti kilat yang tidak memudar, kata seorang nelayan. Tetapi ketika militer tiba, mereka diperintahkan untuk diam. Helikopter melayang di atas lokasi sementara kru darat dengan pakaian putih mulai mengukir es. Mereka menemukan fragmen, halus, metalik, dan luar biasa ringan. Satu bagian diambil utuh, memantulkan cahaya dengan cara yang tampak membengkokkan lingkungannya, hampir seperti kaca cair. Sensor tidak mencatat radioaktivitas, tidak ada residu kimia, tetapi material tersebut tahan terhadap bor, panas, dan magnet. Ini bukan aluminium, bukan titanium, bukan apapun di tabel periodik kita, bisik seorang teknisi. Menurut laporan bocor kemudian, tim pemulihan mengemas fragmen ke dalam wadah tertutup yang ditandai sampel non-biologis. Namun pelabelan tersebut menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa jam kemudian, seluruh perimeter ditutup oleh penjaga bersenjata. Cakupan satelit area tersebut secara misterius dikacaukan dan rute penerbangan dialihkan. Warga terdekat mengatakan mereka melihat truk-truk militer yang membawa peti-peti besar yang ditutupi terpal menuju Fairbanks di bawah pengawalan ketat. Tidak satu pun dari semua itu yang pernah diakui secara publik. Sesuatu telah jatuh melalui langit Alaska malam itu. Dan apapun itu bukan milik teknologi bumi yang diketahui. Operasi pengambilan rahasia, misi pemulihan utara. Secara resmi itu tidak pernah terjadi. Namun dalam beberapa jam setelah kejadian, upaya militer rahasia dengan nama kode misi pemulihan utara sedang berlangsung. Citra satelit yang kemudian dianalisis oleh peneliti independen menunjukkan pesawat transport tanpa tanda, helikopter pengangkat berat, dan kendaraan Arktik berkumpul di lokasi kecelakaan yang membeku. Operasi dimulai dalam kegelapan, tersembunyi oleh angin badai salju dan keheningan malam kutub. Saksi mata dari fasilitas minyak terdekat melaporkan melihat tentara dengan pakaian lingkungan lengkap membawa unit penampung yang ditandai dengan simbol bahaya kuning cerah. Menurut seorang pekerja, udara di sekitar objek tampak berdengung, seperti statis dalam dingin. Apa yang mereka ambil bukanlah puing-puing biasa. Itu utuh, berbentuk bola, dan tanpa jahitan. Ketika diangkat ke platform flatbed,
sensor di tempat dilaporkan mengalami malfungsi, dan kompas berputar liar. Semua yang ditemukan dari area tersebut dimuat ke dalam pesawat transport C-17 dan diterbangkan keluar dari Alaska sebelum matahari terbit. Tujuannya, fasilitas angkatan udara yang dirahasiakan, mungkin Wright-Patterson atau Area 51, meskipun tidak ada catatan penerbangan resmi yang pernah ditemukan. Lokasi itu sendiri kemudian diratakan dengan bulldozer dan ditutupi dengan salju segar, menghapus semua jejak aktivitas manusia. Dalam waktu 24 jam, semua frekuensi komunikasi yang terkait dengan operasi dienkripsi dan dialihkan melalui jaringan pertahanan pribadi. Bahkan, data cuaca lokal untuk malam itu kemudian diubah. Badai secara resmi tidak pernah terjadi. Ketika ditanya oleh pers, juru bicara Pentagon menyebut insiden itu hanya sebagai pemulihan standar puing-puing udara tak dikenal, menolak untuk merilis foto atau hasil lab. Tetapi penunjukan rahasia yang melekat pada misi pemulihan utara sangat tinggi. Tingkat delta hitam, yang sama dengan yang digunakan untuk insiden nuklir dan pemulihan material luar angkasa. Jika itu hanya balon, mengapa diperlakukan seperti keadaan darurat keamanan nasional tingkat tertinggi? Tanggapan media ketika berita menghilang dalam beberapa jam. Untuk sesaat, dunia tahu sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Pada pagi hari, setelah insiden Alaska, outlet-outlet besar, CNN, Reuters, dan Associated Press secara bersamaan memberitakan militer AS menembak jatuh objek tak dikenal di atas Alaska. Judul berita terpampang di layar televisi, penyiar radio berspekulasi, dan forum online dipenuhi dengan teori. Tetapi dalam beberapa jam, sesuatu yang aneh terjadi. Laporan-laporan itu mulai menghilang. Versi arsip artikel-artikel awal diganti dengan pembaruan yang lebih pendek dan tidak jelas. Penyebutan tentang bola logam atau pesawat tak dikenal dihapus. Klip media sosial yang menunjukkan konvoi militer di dekat Prudhoe Bay dihapus karena pelanggaran keamanan. Bahkan, stasiun berita lokal Alaska menerima panggilan tenang dari Washington yang menasihati mereka untuk tidak memperkuat informasi yang salah. Dalam waktu 24 jam, kisah yang mendominasi berita utama global begitu saja memudar. Beberapa jurnalis mencoba melawan. Seorang reporter dari The Anchorage Daily News mengklaim dia sedang mempersiapkan wawancara dengan orang dalam angkatan udara ketika kontak itu tiba-tiba dibatalkan dan kredensialnya ke pangkalan dicabut. Sumber lain dari kantor berita nasional menggambarkan dirinya diperintahkan untuk menyelaraskan diri dengan narasi Departemen Pertahanan, sebuah narasi yang khususnya menolak untuk mendefinisikan objek tersebut sama sekali. Kemudian datanglah keheningan. Briefing pers mengalihkan fokus ke topik pertahanan yang tidak terkait. Ketika wartawan menekan untuk mendapatkan rincian, pejabat Pentagon mengulangi satu kalimat. Tidak ada informasi lebih lanjut saat ini. Pertanyaan terus berlanjut, tetapi jawabannya berhenti. Penyelidik independen yang mencoba mengambil dokumen FOIA menemukan setiap permintaan ditolak dengan alasan klasifikasi keamanan nasional. Bahkan, foto-foto bocor yang beredar online, gambar buram cakram logam bercahaya yang setengah terkubur di dalam es dengan cepat ditandai dan dihapus dari platform utama. Untuk cerita yang seharusnya tidak ada yang aneh, tingkat sensor terasa belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika debu digital mereda, hanya satu kebenaran yang tersisa. Seseorang di suatu tempat tidak ingin dunia tahu apa yang sebenarnya jatuh dari langit Alaska. Kesaksian saksi mata. Saya melihat cahaya bergerak melawan angin. Sementara pemerintah memperketat keheningannya, suara-suara dari Alaska mulai bermunculan. Pelan, ragu-ragu, tetapi gigih. Warga kota-kota kecil di Arktik
Pekerja minyak dan pilot semak semuanya mengklaim mereka telah melihat sesuatu malam itu. Kisah mereka berbeda dalam detail, tetapi berbagi satu konsistensi yang menghantui. Cahaya. Seorang nelayan dekat Dead Horse menggambarkannya pertama kali. Itu tidak seperti suar atau lampu pesawat, katanya. Itu halus, seperti mutiara di langit. Dan itu bergerak ke arah yang salah. Angin bertiup kencang ke timur, tetapi ia bergerak ke barat, perlahan dan mantap. Saksi lain, seorang pilot kargo yang terbang menuju Fairbanks, melaporkan bahwa instrumen navigasinya sempat mengalami gangguan saat ia melihat bola perak seukuran mobil kecil melayang di bawah awan. Kopilotnya membenarkan penampakan itu, tetapi kemudian menolak untuk berbicara di depan umum. Beberapa penduduk setempat merekam video pendek, klip goyah, dan buram yang menunjukkan bola bercahaya samar melayang di Cakrawala. Dalam beberapa hari, banyak dari video itu menghilang dari media sosial. Beberapa unggahan ulang bertahan, dianalisis bingkai demi bingkai oleh para peneliti UFO. Mereka mencatat stabilitas objek yang tidak biasa. Tidak ada goyangan, tidak ada tanda-tanda dorongan, tidak ada suara. Tampaknya meluncur dalam keheningan total, hampir hidup. Kemudian, datanglah laporan dari kontraktor militer yang ditempatkan di dekat rute pipa. Seorang pria yang kemudian meminta anonimitas mengklaim dia melihat konvoi pemulihan malam itu. Itu bukan balon, desaknya. Benda itu tidak hancur. Itu tampak, utuh, sempurna. Seolah-olah itu bahkan bukan milik di sini. Untuk setiap suara yang berbicara, suara lain terdiam. Beberapa saksi mengatakan para pejabat mengunjungi mereka, mendesak mereka untuk tetap diam karena alasan keselamatan nasional. Yang lain melaporkan, diberitahu bahwa lampu yang mereka lihat adalah latihan drone, meskipun tidak ada latihan seperti itu yang dijadwalkan di daerah itu minggu itu. Orang-orang Alaska terbiasa dengan lampu aneh di langit, aurora, satelit, jejak meteor. Tapi kali ini, itu bukan alam yang melukis langit. Itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang disengaja, sesuatu yang bergerak melawan angin. Data yang bocor, gambar radar, dan video yang seharusnya tidak ada. Beberapa minggu setelah kecelakaan, ketika cerita itu hampir menghilang dari perhatian publik, file-file aneh mulai muncul secara online. Yang pertama muncul di forum terenkripsi yang digunakan oleh para penggemar penerbangan. Serangkaian snapshot radar yang diduga diambil dari ruang kontrol Elmendorf. Mereka menunjukkan target padat dan bergerak cepat dengan jalur penerbangan yang tidak menentu pada ketinggian antara 20 dan 40 ribu kaki. Penampang radar objek berubah bentuk di tengah penerbangan, seolah-olah permukaannya berubah bentuk atau membiaskan sinyal. Bagi analis militer, ini tidak mungkin. Tak lama kemudian, sebuah video pendek muncul di Reddit, 6 detik rekaman goyah yang menunjukkan bola bercahaya melayang di atas lanskap beku. Sebagian tertutup salju, tetapi yang menarik perhatian para ahli bukanlah gambar itu sendiri, melainkan audionya. Sebuah dengungan rendah dan berdenyut, berirama dan berlapis-lapis dapat terdengar di latar belakang. Insinyur suara menentukan pola frekuensi tidak sesuai dengan drone, pesawat terbang, atau kebisingan mesin yang diketahui. Beberapa bahkan menyarankan itu menyerupai nada komunikasi termodulasi, seolah-olah objek itu mengirimkan transmisi. Pentagon dengan cepat menolak rekaman itu sebagai palsu, namun dalam beberapa jam, klaim hak cipta dan permintaan penghapusan dikeluarkan di bawah kode keamanan pemerintah. Arsiparis independen yang mencerminkan file melaporkan server mereka diakses dan dihapus dari jarak jauh. Seorang peneliti keamanan siber kemudian melacak intrusi tersebut ke alamat IP yang terkait dengan pertahanan. Sementara itu, sumber anonim yang mengaku sebagai teknisi NORAD membocorkan satu bingkai pencitraan termal rahasia. Itu
menunjukkan objek sebelum benturan. Bersinar samar-samar dalam spektrum inframerah, tetapi lebih dingin dari udara di sekitarnya, properti yang tidak dapat dicapai oleh sistem propulsi yang diketahui. Metadata cocok dengan stempel waktu yang tepat dari insiden tersebut. Bagi para peneliti UFO, ini adalah titik balik. Mereka berpendapat bahwa jika datanya benar-benar palsu, tidak akan ada alasan untuk menyensornya secara agresif. Pemerintah tidak mengklasifikasikan berita bohong, kata seorang analis selama wawancara. Hingga hari ini, tidak satupun dari file asli yang telah diverifikasi secara publik atau diakui secara resmi. Namun, setiap salinan, setiap piksel, setiap blip radar samar terus menunjukkan satu hal, bahwa di suatu tempat, jauh di dalam arsip militer, terdapat bukti tak terbantahkan tentang pertemuan yang menentang semua penjelasan. Materi misterius, laporan ilmiah yang ditekan. Tidak lama setelah misi pemulihan berakhir, desas-desus mulai beredar di kalangan kontraktor pertahanan dan teknisi lab, bisikan tentang sampel yang diterbangkan dari Alaska di bawah keamanan maksimum. Menurut manifest yang bocor, kontainer itu diberi label non-biologis, spesimen paduan anomali, dan dikawal oleh penjaga bersenjata ke fasilitas penelitian Angkatan Udara yang dirahasiakan. Itu adalah terakhir kalinya secara resmi disebutkan. Beberapa bulan kemudian, fragmen memorandum internal muncul secara online. Itu mengacu pada struktur kisi yang tidak biasa dan anomali isotop dalam sampel logam yang ditemukan dari insiden Arktik. Ahli metalurgi independen yang meninjau bahasa dokumen tersebut mengatakan itu menyerupai laporan yang ditulis setelah kecelakaan Roswell, dengan hati-hati dirangkai untuk menggambarkan sesuatu di luar bahan bumi yang dikenal tanpa pernah mengakuinya secara langsung. Mereka yang mengaku telah melihat objek dari dekat menggambarkannya sebagai halus dan mulus, seolah-olah ditempa dalam gravitasi nol. Di bawah mikroskop, paduan itu tampak kristalin, namun fleksibel. Mampu membentuk kembali strukturnya setelah deformasi ringan. Ketika dipanaskan, itu tidak meleleh. Ia memancarkan cahaya biru redup dan kembali ke bentuk aslinya setelah didinginkan. Beberapa ilmuwan menyebutnya logam penyembuh diri, yang lain menolak berkomentar sama sekali. Seorang insinyur anonim kemudian memberitahu seorang peneliti independen bahwa fragmen itu merespons medan elektromagnetik. Sedikit bergetar ketika terkena frekuensi tertentu, seolah-olah beresonansi dengan sinyal eksternal. Dia mengatakan, itu seperti materi yang mengingat sesuatu. Tak lama setelah wawancara itu, keberadaannya di dunia maya menghilang. Email tidak dijawab, profil dihapus, telepon diputus. Permintaan di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk hasil pengujian dari Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson ditolak dengan alasan pengecualian pertahanan nasional. Tidak ada laboratorium yang pernah mengklaim data tersebut, namun orang dalam bersikeras bahwa perusahaan kedirgantaraan swasta diam-diam didekati untuk mempelajari bahan serupa di bawah kontrak rahasia. Jika benar, itu berarti apapun yang jatuh di Alaska tidak dihancurkan. Itu sedang dipelajari dan mungkin direkayasa balik. Dan di suatu tempat di fasilitas yang terkunci, bola berkilauan itu atau apapun yang tersisa darinya mungkin masih berdenyut lembut dalam kegelapan. Artefak diam dari sesuatu yang tidak lahir di planet ini. Koneksi ke insiden UFO. Sebelumnya, pola yang berulang. Ketika para peneliti mulai membandingkan insiden Alaska dengan pertemuan UFO di masa lalu, pola yang mengerikan mulai muncul, rangkaian peristiwa yang membentang selama beberapa dekade dan benua. Setiap kasus dimulai dengan cara yang sama, anomali radar, objek udara yang tidak dapat diidentifikasi,
dan respons pemerintah yang cepat diikuti dengan keheningan. Kemiripan dengan kecelakaan Roswell tahun 1947 tidak mungkin diabaikan. Di sana juga, para saksi menggambarkan pesawat logam tanpa sambungan dengan bahan aneh yang tahan panas dan deformasi. Secara resmi, itu adalah balon cuaca. Secara tidak resmi, laporan mengisyaratkan fragmen dengan rasio isotop non-manusia. Frasa yang sama yang kemudian muncul dalam memo Alaska yang bocor. Kemudian ada insiden UFO Tic Tac dari tahun 2015 yang direkam oleh pilot Angkatan Laut AS di lepas pantai California. Rekaman itu, yang disahkan oleh Pentagon sendiri, menunjukkan pesawat yang halus dan memanjang melakukan manuver yang melanggar hukum fisika. Akselerasi instan, tanpa buangan panas, stabilitas sempurna, persis seperti bola di atas Alaska. Kedua objek tersebut menampilkan apa yang disebut analis sebagai gerakan non-inersia, jenis gerakan yang tidak mungkin tanpa kontrol inersia atau manipulasi gravitasi. Pada tahun 1948, penduduk Yukon, Kanada, melaporkan sebuah objek besar yang sunyi meluncur rendah di langit malam, bersinar lembut dan tidak meninggalkan jejak. Pesawat militer terlihat mengejarnya sebelum menghilang di atas perbatasan Alaska. Para saksi menggambarkannya sebagai cakram logam yang membelokkan cahaya di sekitarnya. Tidak ada laporan resmi yang pernah menyusul, tetapi koordinat penampakan itu cocok dengan koridor penerbangan yang sama, di mana objek tahun 2023 kemudian muncul. Bahkan kasus yang lebih tua, seperti insiden Kecksburg tahun 1965, melibatkan pesawat berbentuk buah pohon ek yang ditemukan di bawah kehadiran militer yang berat dan diangkut secara rahasia. Bahasa pemulihan yang sama, spesimen logam non-biologis, muncul dalam kedua laporan tersebut dengan selisih beberapa dekade. Ketika para analis menumpangkan jalur penerbangan, log radar, dan peta saksi, sebuah wahyu yang mencolok muncul. Banyak dari penampakan ini mengikuti garis patahan magnetik dan zona lintang tinggi, area yang dikenal dengan anomali elektromagnetik yang kuat. Mungkinkah benda-benda ini tertarik ke wilayah semacam itu dengan sengaja? Setiap kali, polanya berulang: deteksi, pencegatan, pemulihan, penyangkalan. Urutan yang sama, keheningan yang sama. Apapun benda-benda ini, buatan manusia, interdimensional, atau ekstraterestrial, mereka tampaknya muncul bukan karena kecelakaan, tetapi dengan desain. Dan jika itu benar, Alaska bukanlah kontak pertama. Itu hanyalah pengingat terbaru bahwa seseorang atau sesuatu telah mengawasi kita untuk waktu yang sangat lama. Pertemuan tertutup. Tidak ada yang diizinkan berbicara lebih banyak. Beberapa hari setelah insiden Alaska, sebuah briefing rahasia diadakan di Washington. Hanya anggota Kongres dan pejabat intelijen terpilih yang diizinkan masuk. Ponsel disita, catatan dilarang. Topiknya, objek tak dikenal yang ditemukan dari pantai beku Alaska. Mereka yang hadir kemudian menggambarkan sesi tersebut sebagai sangat meresahkan. Data radar, telemetri penerbangan, dan sampel yang ditemukan diperlihatkan. Objek tersebut, menurut analis, mengubah ketinggian dan arah tanpa propulsi yang terlihat dan memancarkan sinyal elektromagnetik tidak sesuai dengan teknologi negara manapun yang diketahui. Seorang senator dilaporkan bertanya, "Apakah kita yakin ini dibuat di bumi?" Tidak ada yang menjawab. Ketika pertemuan berakhir, peserta diinstruksikan untuk tidak berbicara secara publik selamanya. Kata UFO dilarang dari semua catatan resmi, diganti dengan istilah yang disterilkan, fenomena udara anomalus. Permintaan untuk laporan publik ditolak. Bahkan ringkasannya pun dirahasiakan. Di luar ruang sidang, wartawan mendesak untuk memberikan komentar.
Anggota parlemen yang hadir tampak terguncang. Seseorang hanya bergumam, "Kami telah melihat sesuatu yang tidak dapat kami jelaskan." Kemudian hening. Tidak ada transkrip, tidak ada rekaman, tidak ada risalah resmi. Sejak hari itu dan seterusnya, pertemuan Alaska menghilang dari diskusi publik, tersegel di balik halaman-halaman yang disunting dan lemari besi yang dingin dan terkunci. Dan mereka yang tahu kebenaran terikat oleh perintah yang mungkin tidak akan pernah dicabut. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakan lebih banyak. Langit masih menyimpan apa yang belum diceritakan. Di atas dataran putih Alaska yang tak berujung, angin berbisik melalui keheningan yang membeku, seolah masih membawa gema dari apa yang jatuh dari langit. Berbulan-bulan telah berlalu, namun tidak ada penjelasan resmi yang datang. File-file tetap tersegel, para saksi diam, dan kebenaran. Di suatu tempat antara bintang-bintang dan salju, menunggu tak terlihat. Beberapa orang mengatakan itu adalah teknologi asing. Yang lain bersikeras itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Data radar, paduan aneh, berita yang menghilang, suara-suara yang gemetar. Semua adalah fragmen dari teka-teki yang tidak ada yang berani menyelesaikannya. Setiap beberapa malam, pilot masih melaporkan cahaya redup meluncur di atas lingkaran Arktik, sunyi dan halus, tepat di luar jangkauan radar. Mungkin mereka bukan apa-apa. Mungkin mereka sedang mengawasi. Mungkin suatu malam Februari yang dingin, umat manusia tidak hanya menembak jatuh sebuah objek tak dikenal. Mungkin kita menyela percakapan yang tidak pernah dimaksudkan untuk kita. Dan selama pertanyaan itu tetap tidak terjawab, setiap bintang di atas Alaska akan mengingatkan kita. Kebenaran masih ada di luar sana, tersembunyi di langit gelap, menunggu hari kita siap untuk melihatnya.